Surat terakhir juz 25 45 surat Al-Jathiyah terakhir juz 25. Dan kemarin surat Al-Hud sekarang surat Al-Jathiyah yang akhirnya berujung pada hari kiamat. Ada namanya yaumul hisab, yaumul hisab, seluruh kaum berlutut di hadapan Allah untuk memperoleh seluruh catatan perbuatan selama di dunia. Disimak menunjukkan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Inna fis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin. Inna fis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin. Wa fi khalqikum wa ma yabuthu min dabbatin ayatun liqaumin yuqinun. Wa fi khalqikum wa ma diberi nama surat Al-Jathiyah. Al-Jathiyah itu aslinya berbentuk pada hari kiamat besok ada namanya yaumil hisab, yaumil mizan. Semua kaum berlutut di hadapan Allah untuk menerima rapor
yang iman amal soleh nanti terus masuk surga. Yang hidup di dunia tidak mengikuti Allah terus ke neraka. Itu benar-benar esensi surga jannah seperti itu. Jadi kita waktu ayat kami menunjukkan betapa pentingnya yang sudah disampaikan Allah pada ayat berikutnya. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Kitab ini yaitu Al-Quran diturunkan dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Inna fis samawati wal ardh, sesungguhnya pada langit dan bumi la ayatin lil mu'minin, betul-betul terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mukmin atau beriman. Wa fi khalqikum wa ma yabuthu min dabbah, dan pada penciptaan kamu dan pada binatang-binatang pelacak, binatang-binatang layak sejenis ular dan lain-lain itu bertebaran di muka bumi. Jadi ayatul liqomi yuqinu itu juga menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang meyakini, yuqinu meyakini. Wa khilafil laili wan nahar, demikian pula pada pergantian malam dan siang. Wa ma anzalallahu minas samai mirris, dan Allah menurunkan dari langit rezeki. Apa yang diturunkan dari rezeki? Yaitu air hujan. Fa'ya bil ardo ba'tamudina, dengan air hujan itu Allah menundukkan bumi setelah mati. Wa tasrifir riyah ayatul liqomi yaqilun, demikian pula itu Allah memperjalankan angin, ya. Itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang yaqilun, yang berakal. Coba ini nanti berturut-turut ayat 2, 3, 4, 5, 6. Jadi yang ayat pertama itu tentang menjadi perhatian tentang pentingnya isinya ini. Yang ayat 2 itu tentang turunnya kitab Al-Quran. Nah, ayat ketiga itu untuk orang-orang mukmin. Ada yang keempat dengan kaum yang yakin. Ayat yang kelima untuk orang-orang atau kaum yang berakal. Mukmin, yakin, berakal. Akhir ayat 6 menjadi ayat orang-orang yang mukmin. Dan tilka ayatullahi natluha alaika bil haq, itulah ayat-ayat Allah yang Allah bacakan kepada Nabi dengan sebenar-benarnya, bil haq, dengan benar. Fabi ayyi haditin ba'dallahi wa ayati yu'minu. Nah, kemudian ini yang dengan perkataan itu, ya, mereka akan beriman sesudah Allah, sesudah datang firman Allah dan keterangan-keterangannya bagi orang-orang yang yu'minu, orang-orang yang beriman. Nah, jadi ini beruntun dari ayat 1 sampai 6 itu tentang orang yang yakin, orang yang mukmin, yakin, berakal, kemudian yakin lagi, mukmin lagi. Kemudian ayat 7 wailul likulli afakin adim, ini kebalikannya. Dan celaka, kecelakaan besarlah
Ada yang terjemahkan masuk neraka wel. Siapa yang masuk neraka wel itu? Tulikuni, setiap orang. Setiap itu tidak ada yang kelewatan. Setiap orang yang amanat, orang yang berdusta. Arti orang yang banyak berdosa. Jadi apa itu dusta? Arti dosa. Jadi kecelakaan besar-besaran bagi setiap orang yang berdusta dan orang yang berdosa. Nah ini kelanjutannya sampai ayat ke-11. Kita baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yasma'u ayatillahi tudla alaihi. Yasma'u ayatillahi tudla alaihi. Thumma yusirru mustakbiran ka'an lam yasma'ha. Thumma yusirru mustakbiran ka'an lam yasma'ha. Fabashshirhu bi'adzabin alim. Fabashshirhu bi'adzabin alim. فإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا. Di dalam bahasa Arab itu tidak boleh ada mati berturut-turut atau tasir berturut-turut. Bahkan ditambah nun kecil untuk membacanya yang tidak berulang. Itu kan seolah sayian ittakhadha. Kemudian ditolong dengan kasih nun kecil. Ya sayian ittakhadha huzwa. Ini dalam bahasa Arab seperti itu. Oke. Ulaika lahum adzabun muhin. Ulaika lahum adzabun muhin. Min waraihim jahannam. Min waraihim jahannam. Wa la yughni anhum ma kasabu syai'an. Ayat-ayat tentang alam semesta bagi orang yang mukmin, orang yang yakin, orang yang berakal gitu. Nah, kemudian ayat 7 sampai 11 itu sebaliknya. Ya, kecelakaan besar setiap orang yang berdusta, yang tidak percaya pada ayat-ayat Allah.
yang tidak percaya pada Al-Quran itu afadus akatin berdosa. Ya selalu ayatillah itu ta'alai. Ya dia juga mendengar ayat-ayat Allah yang dibacakan kepadanya. Jadi summa yusirru mustakbiro. Kemudian mereka menyombongkan diri, ya, menyombongkan diri. Kalam yasma'ha. Nah, seakan-akan dia tidak mendengarkannya, pura-pura tidak mendengarkan Al-Quran. Maka fabashirhu bi'adzabin alim. Orang yang sebetulnya mendengar Al-Quran pura-pura tidak mendengar, itu Allah perintahkan fabashirhu bi'adzabin alim. Berilah kabar pada mereka dengan adab yang besar, adab yang pedih. Jadi seharusnya orang yang dunia itu sepenuhnya memahami, mengikuti Al-Quran. Al-Quran sebagai pedoman hidup, tapi dibacakan pura-pura tidak mendengar. Pura-pura itu berarti sebenarnya mendengar kan? Ya, tapi pura-pura tidak mendengar. Wa idza 'alima min ayatina sa'i'an, gimana? Dan apabila dia mengetahui barang sedikit tentang ayat-ayat kami, ya, ayatina sa'i'an atau sedikit, ittakhadhaha huzwa, malah mereka itu menjadikan ayat tadi sebagai olok-olokan, huzwa, terus doge guyon, doge cekikikan, romansane lucu gitu. Nah, terus ulaika lahum adzabun muhin. Jadi orang-orang yang sebetulnya ngerti, walaupun ngertinya sedikit tentang Al-Quran, kemudian malah menjadikan Al-Quran sebagai uluk-ulukan. Banyak kan sekarang orang katakan orang-orang Al-Quran, kalau zaman yang ini masih kembali pada era 1500 tahun yang lalu juga. Ayo, lagi bendino kok ngaji, lalu dapat itu persoalan. Jadi Ustaz yang pakai ngaji tuh disebut Ustazah. Itu apa? Huzwa. Mereka melakukan. Nah, pada mereka ulangkan langsung kata umuhi, beritahukan kabarkan bagi mereka tentang yang mungkin yang menghinakan. Bedanya di dunia itu sama di batin itu serta kecukupan, serta apa itu sangat masyarakat. Tapi mereka di sisi akhiratnya itu lagu adab umuhi, bagi mereka adab yang menghinakan. Apa sebabnya mereka adab yang menghinakan? Karena mengolok-olok Al-Quran. Dan miwarotihim jahannam, ya, di hadapan mereka, ya, itu disediakan neraka jahanam. Jadi tadi yang disebut dengan adabin alim, yang disebut dengan nadabun muhin, ternyata wujudnya jahanam. Jadi jahanam itu ditempatkan untuk siapa? Jadi orang-orang, setiap orang yang mendustakan kebenaran Al-Quran, orang yang mendengarkan Al-Quran pura-pura tidak mendengarkan, orang-orang yang mengetahui sedikit tentang Al-Quran malah dijadikan bahan olok-olokan. Dan ujung-ujungnya mereka ditempatkan di jahanam. Maka miwaro ingin jahanam. Walayuh li anhu
maka sabu syai'ah. Nah, di neraka jahanam mereka tidak akan berguna bagi mereka sedikit pun apa yang telah mereka usahakan. Ya, maka sabu syai'ah. Nah, padahal mereka itu kadang mampu kerja, gila kerja, sampai nggak sempat mengerti Quran, ya kan? Tapi semuanya apa? Semuanya warna yuni, nggak ada gunanya. Maka sabu saya apa yang mereka usahakan, amalkan sama sekali. Wala mata qulu min dunillahi awliya. Nah, demikian pula tidak berguna apa yang mereka jadikan sembahan-sembahan selain Allah. Ya, ada yang mempertuhankan hawa nafsu, ada yang mempertuhankan harta, ada yang kekayaan, ada yang uang. Pokoknya serba uang saja, nanti disebut beruang gitu. Nah, itu bagaimana? Nanti semuanya tidak akan ada gunanya. Walaupun adabun azim, bagi mereka adab yang besar. Coba ini beruntung loh orang yang mendustakan Allah, yang ayat 8 diakhiri dengan adabin alim, ayat 11 diakhiri dengan adabun muhim, ayat 10 diakhiri dengan adabun azim. Adab alim, adab muhim, adab alim. Yang ayat 11 adabun min rizqin alim. Ada guna. Al-Quran ini adalah petunjuk. Nah, tapi nggak tahu sudah ada petunjuk di mana. Kalau mendengarkan aja pura-pura tidak mendengarkan. Tan sedikit malah dijadikan bahan olok-olokan. Padahal Al-Quran itu sebagai hudan. Malah tidak tahu di ayat Rabbihim, dan orang-orang yang mengkufuri ayat Allah lahum adabun min rizqin alim. Ya, bagi mereka adab yaitu siksa yang sangat pedih. Ini luar biasa indahnya susunan Al-Quran itu. Jadi orang yang beriman itu beruntung kan? Orang yang mukmin, orang yang yakin, ya. Lil mukminin yuqinun, kemudian lil yakinun. Nah, kemudian yuqinun itu orang yang baik semua. Ya, sebaliknya ayat 7 sampai ayat 11 itu orang yang jelek semua. Makanya tadi bin alim, ya, lahum adabun muhim, walahum adabun azim. Nah, terus lahum adabun min rizqin alim. Beruntung 4 kali itu polanya demikian bagus demikian. Yang kita pahami secara ringkas ternyata demikian berupa sama alurnya itu begitu jelas. Yang kemarin surat Bukhari surat pun juga begitu. Ya, orang-orang kafir, orang musyrik itu sedang memusuhi dengan para sahabat. Karena sudah tidak ada turunan, mereka berbuat ingin membunuh Nabi dan para sahabat. Allah mengabulkan doa Nabi. Terjadi kemarau panjang, paceklik. Mereka sampai betul-betul sulit makan minum. Akhirnya menunggu Nabi supaya didoakan kepada Allah supaya betul hujan. Setelah Rasulullah berdoa, mengabulkan turun hujan, mereka jadi makmur kembali memusuhi Nabi dan para sahabat. Terus dunia di dunia itu. Oke, kita baca berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
supaya itu kapal-kapal dapat berlayar. Kenapa Allah menundukkan lautan supaya kapal-kapal bisa berlayar dengan izin Allah? Yaitu antara hembusan angin gelombangnya itu Allah yang menundukkan. Terus manusia supaya bisa berlayar dengan supaya dapat mendapatkan sebagian dari karunia Allah. Tapi jangan lupa setelah mendapatkan Allah la'alakum taskurun, supaya disyukuri, digunakan sesuai dengan yang dituntunkan oleh Allah. Wasa qalakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min. Dan Allah menundukkan untukmu apa saja yang ada di langit, apa saja yang ada di bumi, semuanya itu semuanya sebagai rahmat dari Allah untukmu. Coba kalau langit bumi ini Allah nggak menundukkan, ini bisa lihat sekali. Baru biasanya itu pagi-pagi bangun dingin, lu tapi bangun kok malah ganti panas dari subuh. Iya kan? Lu katanya kereta api kok bisa lepas dari rel. Lu katanya rel dan bannya kereta itu dari besi. Besinya kena panas itu meleleh, memulai. Terus akhirnya pas belokan roda kereta dari besi itu lepas dari relnya. Jadi sepertinya ini besi yang dibuat di negara kita itu tidak sekuat yang dibuat di Afrika, di Asia Barat. Kalau orang di sana itu panas 50 derajat, nggak mulai kan? Nah di sini selalu 38 derajat, besi ini sudah kan jadi kecelakaan ya. Dan coba itu kalau langit bumi tidak ditundukkan oleh Allah, betapa repotnya kita hidup. Maka itu sama orang mengerti siapa orang jamin kami. Inna bidzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya yang coba itu betul-betul terdapat tanda-tanda Allah bagi orang-orang yang berpikir. Qul ladzina amanu yaghfirul ladzina la yarjuna ayyamallahi liyajziya qauman bima kanu yaksibun. Katakanlah orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak takut akan adanya hari Allah. Jadi maksud hari Allah itu kan hari Allah itu hari kiamat. Hari Allah itu hari pembalasan. Jadi tadi kan banyak orang yang mendustakan, banyak orang yang tidak mau mendengarkan Al-Quran, banyak orang yang bahkan mengolok-olok
Waktu dulu masih muda itu orang kelingan penting ini nang Quran. Biasanya ketemunya lagi saiki, ya saiki disyukuri padanya. Oke, kita lanjutkan. Wa razaqnakum minat thayyibat. Wa razaqnahum minat thayyibat. Wa faddalnahum 'alal
wal hukma wan nubuwah, dan kekuasaan, hukum, wan nubuwah dan kenabian. Wa razaqnahum minat thayyibat, dan Allah juga telah memberikan kepada mereka rezeki-rezeki yang baik. Wa fadhalnahum 'alal 'alamin, dan Allah melebihkan Bani Israil atas seluruh manusia di muka bumi ini. Waktu mereka itu yang cerdas-cerdas, tetapi ngeyeli ramu. Itu yang nanti suatu ketika kita bisa mempelajari yang surat Al-Qur'an itu diberitahu menulis sapi bukan. Di setiap apapun mesti goyil-goyilan. Wa atainahum bayyinatan minal amr, dan Allah telah berikan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, yang sudah jelas. Maka faman talafu illa min ba'di ma ja'alul ilmu bainahum, dan mereka sebab tidak akan berselisih, melainkan sudah datang kepada mereka pengetahuan sudah jelas mau tentang apa? Bahyang bainahum, karena kedengkian. Jadi sebetulnya tidak bersatu itu bukan karena berbeda pendapat, tapi seringkali karena berbeda pendapatan, yang itu kemudian menimbulkan iri. Maka disebutkan itu bahyang bainahum, karena kedengkian di antara mereka. Inna rabbaka yaqdi bainahum yaumal qiyamah, sesungguhnya Allah Tuhanmu akan memutuskan antara mereka pada hari kiamat. Fima kanu fi terhadap apa yang mereka selisihkan. Apa saja itu sudah jelas disebut pada kitabnya, tapi masih berselisih terus itu. Itu karena apa? Karena kedengkian di antara mereka. Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri. Kemudian Allah menjadikan, yaitu berada di atas suatu syariat. Sudah jelas itu, semua sudah dijelaskan itu saja tuntunannya itu pada suatu urusan minal amr. Semua sudah dijelaskan di dalam kitab suci. Fatabiha wala tatabi ahwa alladzina la ya'lamun. Tapi Allah perintahkan supaya mengikuti syariat itu, supaya mengikuti ketentuan itu. Allah perintahkan fatabiha, maka ikutilah syariat itu. Jadinya apa? Wala tatabi ahwa alladzina la ya'lamun. Anehnya mereka tidak akan mengikuti kecuali hawa nafsunya. Awaan alladzina la ya'lamun, padahal sebetulnya mereka itu tidak mengetahui. Maka kenapa? Hampir semua orang sedang mengikuti pendapat orang, tidak mau mengikuti ketentuan dari Allah. Innahum la yu'minu an minallahi syai'an. Juga mereka sekali-kali tidak akan dapat menolak syai'an, sama sekali akan bisa menolak. Wa inna dhalimina ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang yang dolim itu ketika di dunia kerjasama satu dengan yang lain. Untuk apa? Untuk tidak senang, merusak, memusik orang-orang yang beriman. Tapi ingat, wallahu waliyul muttaqin. Dan itu bahwa Allah itu adalah pelindung, wali, orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau orang dolim itu satu dengan yang lain, itu selalu ada persekongkolan jahat. Tapi harus ingat bahwa Allah itu menjadi wali orang-orang yang bertakwa. Ini penting sekali diwakili ini. Hada basairun linnas. Al-Quran ini menjadi pedoman bagi manusia. Basairun linnas. Loh, yang namanya pedoman itu kalau nggak dipahami isinya, kok bisa memperdomani? Nggak bisa kan? Nah, wa hudam rasuli qaumi yuqinun. Al-Quran ini menjadi hutan rahmat bagi orang-orang yang yakin. Insya Allah nanti ada kesempatan yang pengajian minggu malam di rumah akan saya jelaskan lebih lanjut ini. Karena kalau dijelaskan di sini nanti nggak tambah-tambah, bisa jadi paham. Jadi supaya alurnya jelas, keterangan singkat saja. Nanti kesempatan berikutnya pas pengajian yang di rumah akan saya jelaskan lebih detail lagi. Kemudian hasiban nanti najtarahu syai'an. Nah, apakah orang-orang yang membuat kejek apa?
kejahatan itu menyangka apa? Naja'alahum kalladzina amanu wa 'amilus sholihat, bahwa mereka akan menjadi seperti orang-orang yang beriman. Mau seorang yang berbuat jahat menyangka seperti orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh setelah amanu wa 'amilus sholihat, itu sama, dianggap sama. Ya, padahal apa? Mahyahum wa mamatuhum. Nah, yaitu sama antara kehidupan dan keimanan mereka. Berikut apa? Sa'ama yakumun, amat buruklah apa yang mereka sangka. Mereka nyangka di dunia itu jadi podo wae iman yura, jadi podo wae takkan yura, neramangan yo duwe gitu kan. Dan itu persoalan iman takwa itu bukan persoalan apa atau tidak. Itu persoalan menyiapkan hidup besok di akhirat apa tidak gitu. Karena hidup di dunia itu hanya sangat sebentar. Maka yang sebentar ini, mari betul-betul kita iman, percaya sepenuhnya akan adanya kehidupan besok di akhirat, dan sepenuhnya ditentukan ketika kita hidup di dunia. Nah, pagi ini sampai di sini. Insya Allah besok pagi kita selesaikan surat Al-Jathiyah, yang berarti selesai juga juz ke-25, yang berarti insya Allah besok pagi kita sudah akan selesaikan 10 juz. 10 juz itu baru sepertiganya. Maka semuanya semoga bermanfaat. Kita akhiri bersama dengan kata-kata dan kita kami ingatkan nanti sholat maghrib jadwalnya di masjid Baitul Maqmur Karangkarasan, sholat isya di masjid Ruwatul Islam, dekat sekali dari sini di tempatnya Pak Sardi.